Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi IPS kelas 7 yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini sering disebut juga dengan masa klasik. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada beberapa teori berkaitan dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Panliur. Teori ini menyebutkan bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Yang kedua, teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh Bosch. Teori ini menyebutkan bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia karena banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India dan mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkannya. Yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh Krom. Teori ini menyebutkan bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh pedagang India. Yang keempat, teori Ksatria. Teori Ksatria dikemukakan oleh Bers, Mukherjee, dan Moens. Teori ini menyebutkan bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh ksatria dari India yang melarikan diri saat Perang India. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Adapun pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pada bidang pemerintahan. Yang kedua, pada bidang sosial. Yang ketiga, pada bidang ekonomi. Yang keempat, pada bidang agama. Dan yang kelima, pada bidang kebudayaan. Pada bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh seorang raja. Pada bidang sosial, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta yang meliputi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pada bidang ekonomi, sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Kemudian, muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Pada bidang agama, hubungan antara Indonesia dengan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia berkembang menjadi pusat kerajaan dan juga menjadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha. Pada bidang kebudayaan, sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan ini disebut dengan alkulturasi. Contoh alkulturasi pada bidang kebudayaan, misalnya yang pertama, kita lihat dari seni bangunan. Yang kedua, kita lihat dari seni rupa dan seni ukir. Yang ketiga, kita lihat dari sastra dan aksara. Jika kita lihat pada masa kerajaan, pada bidang kebudayaan ini telah dipengaruhi oleh unsur masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dapat terlihat dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia diantaranya, yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Peninggalan dari Kerajaan Kutai yaitu Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, kita mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai, yaitu Raja Kudungga, Raja Asowarman, dan Raja Mulawarman. Satu di antara Yupa di Kerajaan Kutai berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberikan sedekah 20 ekor sapi kepada Brahmana. Yang kedua, Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Peninggalan dari Kerajaan Tarumanagara yaitu 7 buah prasasti: Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaroteun, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciaten, dan Prasasti Tugu. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanagara adalah Punawarman. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja Punawarman memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putradewa. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan prasasti yang berasal dari luar negeri. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Palas Pasemah, dan Amogapasa. Adapun prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Canton, Prasasti Grahi, dan Prasasti Caiya. Yang keempat, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan Dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kelasan, Prasasti Ligor, dan Prasasti Nalanda. Berdasarkan Prasasti Canggal, diketahui Mataram Kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Raja Sanjaya. Setelah Raja Sanjaya wafat, Kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh Rakai Penangkaran. Yang kelima, Kerajaan Medang. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Empu Sindok memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ibu kotanya terletak di dekat Jombang, di tepi Sungai Berantas. Selanjutnya, Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana, menggantikan Dinasti Sailendra. Dengan demikian, sangat jelas bahwa cikal bakal Kerajaan Medang yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Raja yang terkenal pada Kerajaan Medang yaitu Raja Dharmawangsa, yang kemudian pada tahun 1019 menantu Dharmawangsa yaitu Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa. Hal ini karena Raja Dharmawangsa telah tewas saat diserang oleh Raja Wurawari. Yang keenam, Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padeglan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwawewara, Gandara, Kameswara, dan Kertajaya. Pada masa Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya.
Pada masa pemerintahannya, terjadi pertentangan antara raja dengan kaum-kaum Brahmana. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Yang ketujuh, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari, atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah kerajaan Singasari antara lain diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Prasasti Mula Malurung. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaan meliputi seluruh wilayah Nusantara. Pada masa Raja Kertanegara, berhasil memperluas kekuasaan hingga ke beberapa daerah, diantaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Yang kedelapan, Kerajaan Majapahit. Tentu kita tidak asing lagi dengan Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar di Nusantara. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi. Munculnya Kerajaan Majapahit ini erat hubungannya dengan keturunan Kerajaan Singasari. Ketika Singasari diserang oleh Jayakatwang, berkat pertolongan dari Bupati Sumenep bernama Arya Wiraraja, maka Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Sutasoma, dan kitab Negara Kertagama. Selain itu, ada pula beberapa prasasti diantaranya Prasasti Gunung Buta, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Dalam sejarah Kerajaan Majapahit, terdapat seorang Mahapatih yang sangat terkenal, yaitu Mahapatih Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Yang kesembilan, Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak tidak jauh dari Jawa Timur. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Bali yang dikenal dengan Pulau Dewata, pada zaman dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 914 Masehi. Hal ini diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Blanjong dekat Sanur. Prasasti itu berangkat tahun 836 Saka, yang menyebutkan nama rajanya yaitu Kesari Warmadewa, memiliki istana kerajaan yang ada di Singaduala. Kesari Warmadewa tidak lain adalah Raja Ugrasena. Peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang banyak pula. Peninggalan-peninggalan itu antara lain pada bangunan, patung, relief, prasasti, dan kitab-kitab. Dari gambar di bawah ini kita melihat salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan, ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya antara lain Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan oleh agama Buddha diantaranya Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Plaosan. Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut dengan Paduraksa, dan yang terbelah dua disebut dengan Bentar. Contoh bangunan Gapura diantaranya Gapura Waringin Lawang Trowulan, peninggalan kerajaan Majapahit. Petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana, misalnya Petirtaan Tirta Empul dan Petirtaan Jolo Tondo. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistis. Misalnya, patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajna Paramita. Adapun patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri.
Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemedi, atau sikap Wara Mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa penting. Misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Ciareteun, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur, dan prasasti lainnya. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi yang indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini bisa disebut dengan kekawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain Kekawin Bratayuda, karya Empu Sedah, dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karya Empu Prapanca. Bentuk lain peninggalan masa Hindu-Buddha adalah pertunjukan wayang dan upacara keagamaan yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Pertunjukan wayang merupakan perpaduan dari seni pertunjukan seni, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Demikianlah materi pelajaran yang sudah kita bahas bersama mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.